Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat, para jamaah Masjid Tarbiyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita seperti biasa tentang Sirah Nabawiyah, dan kita sudah sampai pada bulan Ramadan di tahun 8 Hijriyah tentang terjadinya Fatu Makkah, dan kita tahu Nabi SAW wafat pada Rabiul Awal 11 Hijriyah ya. Insyaallah kita sudah menuju ke penghujung dari Sirah Nabawiyah. Kalau buku yang saya baca ada 4 jilid, yang sudah masuk pada jilid yang keempat ya. Jilid yang keempat menunjukkan bahasan kita insyaallah tidak lama lagi. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan tentang Sirah Nabawiyah. Pada pertemuan lalu telah kita sampaikan tentang Fatu Makkah, di mana Nabi SAW dan para sahabat mulai bergerak menuju ke Mekah, dan mereka sudah sangat dekat dengan Mekah, ya, tinggal masuk dalam Mekah. Maka Al-Abbas, paman Nabi SAW, berkata kepada Abu Sufyan, "An-naja' ila qaumik." Segeralah pergi menuju kaummu, wahai Abu Sufyan. Maka Abu Sufyan segera berangkat menuju ke kota Mekah, masuk dalam kota Mekah. Kemudian dia berteriak dengan suara yang paling keras, sekencang-kencangnya, "Ya ma'syara Quraisy, wahai kaum Quraisy kalian, hadza Muhammadun qad ja'akum fima la qibala lakum bih." Ini Muhammad telah datang kepada kalian dengan kekuatan yang kalian tidak bisa melawannya, menghadapinya. Faman dakhala dara Abi Sufyan fahu amin. Barang siapa yang masuk di rumahnya Abu Sufyan, dia aman. Ya, maka dia akan aman. Maka kemudian istrinya pun Hind binti Utbah kemudian mencelanya. Ya, kemudian dia ingatkan istrinya, dia berkata, "Uqsimu billah illam tuslimi la tudrabanna unuquki." Wahai istriku, kalau kau tidak masuk Islam, akan dipenggal lehermu, ya. Kemudian dia pun ingatkan kepada kaumnya, ya, fa innahu qad ja'akum ma la qibala lakum bih. Ingatlah wahai kaumku, sungguhnya telah datang Muhammad dengan pasukan yang kalian tidak akan bisa menghadapinya. Faman dakhala dara Abi Sufyan fa huwa amin. Siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan selamat. Dan Nabi sengaja kasih untuk memuliakan Abu Sufyan, ya, agar Abu Sufyan karena dia orang mulia, Rasulullah kasih kemuliaan. Siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan selamat. Ketika Abu Sufyan berteriak mengatakan, "Man dakhala dara Abi Sufyan fa huwa amin." Siapa yang masuk rumah Abu Sufyan akan selamat. Mereka berkata, "Qatalakallah wa ma tughni 'anna daruk." Wahai Abu Sufyan, celaka engkau. Rumahmu enggak cukup buat kami semuanya, ya. Masuk semua di rumahmu, gimana ceritanya? Maka Abu Sufyan tambah lagi, "Wa man aghlaqa 'alaihi babahu wa kaffa yadahu fa huwa amin." Siapa yang masuk rumahnya kemudian dia kunci pintunya dan dia menahan dirinya untuk tidak berperang, maka dia selamat. Wa man dakhala al-masjid fa huwa amin. Barang siapa yang masuk Masjidil Haram maka dia aman. Fatarfarraqa an-nasu ila durihim wa ila al-masjid. Maka orang pun pulang ke rumah mereka masing-masing untuk sembunyi, dan sebagian mereka lari ke masjid. Rasulullah SAW terus berjalan menuju ke masuk kota Mekah sampai di tempat namanya Dhitua. Kemudian di sampai situ Rasulullah mulai mengatur kembali pasukan perangnya. Maka Rasulullah SAW menjadikan Khalid bin Walid di pasukan sebelah kanan. Bersama Khalid bin Walid ada dari kabilah Aslam, kabilah Sulaim, kabilah Ghifar, kabilah Muzainah, kabilah Juhainah. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan Khalid untuk masuk dari bagian bawah Mekah, itu dari arah selatan, yaitu dari Kudai, Sekarang tempat masih masyhur, masih ma'ruf namanya Kudai. Kemudian waja'ala Zubair, kemudian Rasulullah SAW menjadikan Zubair bin Awam bagian pasukan sebelah kiri. Bersama Zubair bin Awam ada kaum Muhajirin, ya. Dan bendera Rasul yang pegang adalah Zubair bin Awam. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh Zubair bin Awam untuk masuk Mekah dari atas, yaitu dari arah utara, min kada, ya. Kemudian agar menancapkan benderanya di Al-Hajun. Al-Hajun itu dekat kuburan Ma'la, ya. Di sebelah utara Masjid Nabawi, itu ke arah kota Madinah. Sampai dan wala yabrah hatta ya'tiyahu, dan jangan dia pergi sampai Nabi mendatanginya.
Kemudian Rasulullah SAW menjadikan bagian depan Qais bin Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu taala anhu bersamanya kaum Ansar. Kemudian Rasulullah menjadikan Abu Ubaidah bin Jarrah bersama pasukan pejalan kaki. Ya. Kemudian Rasulullah SAW memperingatkan kepada para pemimpin peperangan, yaitu kepada Khalid bin Walid, kepada Zubair bin Awam, kepada Qais bin Sa'ad bin Ubadah, dan kepada Abu Ubaidah bin Jarrah. Ya, kata Nabi SAW, la tuqatilu illa man qatalakum. Jangan kalian memerangi kecuali yang memerangi kalian. Yang tidak perangi jangan diperangi. Kemudian Rasulullah melarang mereka untuk membunuh wanita dan anak-anak. Wa an la yujhizu ala jarihin wa la yadfa'u mudbiran, dan jangan membunuh orang yang sudah terluka. Kalau terluka biarin aja, jangan dibunuh. Kalau tidak sudah terluka, tidak mau berperang, seandainya terjadi peperangan dia terluka tidak mau berperang, tinggalkan saja, jangan dibunuh. Dan jangan mengejar orang yang kabur. Jangan mengejar orang yang kabur. Kali ini peperangan Rasulullah tegaskan lagi, ya, jangan memerangi yang tidak perang. Jangan membunuh wanita dan anak-anak. Kalau ada yang terluka biarkan saja, jangan dibunuh. Dan jangan kejar orang yang kabur. Di sana ada 10 orang atau kurang lebih sekitar 10 orang yang Rasulullah SAW mengatakan kecuali 10 orang. Siapa yang kalian dapati bunuh. Siapa di antara mereka yang dapati maka bunuhlah, meskipun mereka berlindung di sitar Ka'bah, ya, di kain Ka'bah, tetap aja bunuh, ya, karena mereka melakukan banyak kesalahan yang parah. Rasulullah SAW kecualikan 10 orang ini. Di antaranya Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah bin Abi Jahal kata Nabi, kalian dapati di mana bunuhlah. Ya, karena permusuhan yang keras terhadap Islam, ya, dan dia sering memberi gangguan yang besar kepada kaum muslimin. Kemudian di antaranya Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah. Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah ini adalah lalu seorang muslim, kemudian dia sempat menjadi sekretaris Nabi mencatat wahyu, kemudian syaitan menggelincirkan dia, akhirnya dia pun menyusul orang kafir dan dia murtad. Kemudian di antaranya Miqyas ibnu Subabah, ya. Miqyas ibnu Subabah, dahulu saudaranya dibunuh secara tidak sengaja oleh seorang lelaki Ansar dalam perang Bani Mustalik. Maka dia pun dibayar diyahnya karena saudaranya terbunuh tidak sengaja, dikasih diyah. Kemudian ternyata dia sudah dikasih diyah sesuai denda, dia masih saja membunuh orang Ansari tadi. Maka kemudian dia lari ke Mekah murtad. Ya, namanya orang murtad dibunuh. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Baddala dinahu faqtuluh." Siapa yang merubah agamanya murtad maka bunuhlah. Kemudian di antaranya Abdullah bin Khattal. Abdullah bin Khattal juga dahulunya Islam. Maka Rasulullah SAW suatu hari mengutus dia untuk mengambil harta sedekah. Kemudian Rasulullah mengutus seorang maula, yaitu seorang budak muslim yang berkhidmat kepada Ibnu Khattal tersebut. Ya, suatu hari Ibnu Khattal menyuruh dia menghidangkan makanan, ternyata budak ini tidak menghidangkan makanan dengan baik, maka dia pun bunuh. Dia bunuh budak muslim tersebut, kemudian dia murtad dan dia pun kabur, mulailah dia mencaci maki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga kata Nabi, di mana kalian dapat dia bunuh meskipun dia berlindung di sitar atau tirai Ka'bah. Ya. Kemudian juga di antaranya Al-Huwairits bin Nuqaid. Al-Huwairits bin Nuqaid, dan dia orang yang paling kencang permusuhannya kepada Rasulullah dan dia suka mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Habbar bin Aswad. Habbar bin Aswad adalah ketika yang telah menghalangi Zainab. Ketika Zainab ingin berhijrah dari Mekah menuju Madinah, maka dia halangi Zainab. Ketika itu Zainab bintu Muhammad, putri Nabi SAW, kondisi hamil. Maka Habbar ini memukul ontanya Zainab sampai ontanya pun bergoyang, maka Zainab pun jatuh dari onta tersebut. Akhirnya dia keguguran. Maka Nabi bilang, kapan ketemu dia bunuh. Ini di antara beberapa orang yang diwasiati oleh Nabi SAW untuk dibunuh. Ya. Taib. Dalam riwayat Rasulullah SAW berkata, "Uqtuluhum wa in wajadtumuhum muta'alliqina bi astaril Ka'bah." Bunuh mereka 4 orang ini dimanapun kalian mendapati mereka, meskipun mereka sedang berlindung di sitar Ka'bah. Dalam satu hadis Rasulullah SAW sebutkan 4 orang secara khusus. Ikrimah bin Abi Jahal, Abdullah bin Khattal, Miqyas bin Subabah, Abdullah bin Abi Sarah. Abdullah bin Abi Sarah, ya.
Dan ini semua sudah kita sebutkan tadi, Ikrimah karena dia terlalu kencang, keras permusuhan terhadap kaum muslimin. Abdullah bin Khattal yang tadi telah murtad, membunuh budak yang melayani dia, malah dibunuh. Mikyas bin Subaba adalah yang sudah dibayarkan, saudaranya terbunuh dalam secara tidak sengaja dalam perang Ghazwat Banil Mustalik, sudah dibayar diyahnya, dia masih membunuh orang yang bunuh tanpa sengaja tersebut. Kemudian dia murtad dan dia kabur. Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh juga dulunya adalah katibul wahyi, pencatat Al-Quran, kemudian dia murtad, kemudian dia kabur dan dia mencaci maki Nabi SAW. Ini 4 orang yang kata Nabi bunuhlah ya. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan aminal aswad wal abyad, semua selamat. Berkulit hitam, berkulit putih, illa fulan wa fulan, kecuali si fulan dan si fulan, yaitu beberapa orang Rasulullah SAW sebutkan nama-nama mereka. Rasulullah suruh bunuh meskipun berlindung di sekitar Ka'bah. Di masa ini ketika Nabi mulai masuk dari kota Mekah, sebagian dari arah selatan dari Kudai, sebagian dari arah Kada atau dari Hajun ya, dari utara dari atas ya. Kemudian mulai masuk menyerang kota Mekah. Ketika itu orang-orang Quraisy mereka mengumpulkan Aubash. Aubash adalah kumpulan kabilah-kabilah dari bermacam-macam kabilah ya, dan pengikut Bani Bakar ya, dan pengikut Bani Al-Harits ya, dan seterusnya ya. Kemudian mereka berada di bagian bawah Mekah ya. Mereka bersiap untuk menghadapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ingin menghadang pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ada usaha untuk melawan. Maka Rasulullah SAW manggil Abu Hurairah. Kata Rasulullah SAW, "Mari Abu Hurairah." Kata Abu Hurairah, "Labbaik ya Rasulullah. Ihtif li bil ansar wa la ya'tini illa ansariyun." Kata Nabi, "Wahai Abu Hurairah, panggil kaum Ansar kepadaku dan jangan datang kecuali panggil diam-diam. Jangan datang kecuali Ansari. Selain Ansari jangan." Maka Abu Hurairah pun memanggil kaum Ansar, dipanggil oleh Nabi, maka mereka pun datang dan mereka mengitari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata, "Tarawna ila aubashi Quraisyin wa atba'ihim uhsuduhum hasdan hatta tuwafuni bis Safa." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian lihat itu Aubash, orang-orang Quraisy telah mengumpulkan berbagai macam suku untuk melawan kita, maka tugas kalian adalah menghadapi mereka ya, hadapi mereka dengan benar. Setelah itu datangilah aku di Safa, Bukit Safa. Maka berjalanlah seluruh pasukan ya. Ternyata ketika pasukan mulai masuk dari berbagai macam sisi kota Makkah, tidak ada perlawanan yang mungkin bisa disebutkan. Orang pada kabur, pada takut ya. Karena pasukan Nabi sangat banyak, 10.000 orang. Orang Quraisy sudah tercerai-berai, sudah bingung, tidak ada kekuatan. Tidak ada panglima mereka, semua sudah gabung dengan kaum muslimin. Khalid bin Walid masuk gabung sama kaum muslimin, Amr bin As gabung kaum muslimin. Tinggal Abu Sufyan yang juga sudah masuk Islam. Terus tinggal siapa lagi? Ikrimah masih junior gampangannya ya. Sofwan bin Umayyah ya juga masih junior. Ya sahabat-sahabat orang-orang tokoh-tokoh yang junior, yang senior-senior semua sudah meninggal dan sebagian masuk Islam seperti Abu Sufyan, Al-Abbas, semua masuk Islam. Jagoan-jagoan Khalid bin Walid sudah masuk Islam. Jadi tidak ada perlawanan ketika itu, tidak ada perlawanan kecuali yang dihadapi oleh Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ketika masuk dari bawah Mekah, dari selatan, dia mendapati perlawanan dari tokoh-tokoh yang tersisa. Siapa? Sofwan bin Umayyah. Sofwan bin Umayyah ini anaknya Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf sebagaimana kita ceritakan dibunuh setelah perang Badar. Dialah yang menyiksa Bilal dan Bilal akhirnya membunuh Umayyah bin Khalaf, dan kaum muslimin ikut membantu Bilal membunuh Umayyah bin Khalaf. Anaknya Sofwan bin Umayyah sangat dendam. Sangat dendam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan orang yang paling dia benci adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah juga sangat jengkel, bapaknya Abu Jahal dibunuh. Maka dendamnya kepada Nabi luar biasa. Yang ketiga Suhail bin Amr. Ini 3 orang tokoh yang tersisa. Sofwan bin Umayyah, Ikrimah bin Abi Jahal, Sofwan anaknya Umayyah bin Khalaf, Ikrimah anaknya Abu Jahal, dan Suhail bin Amr. Suhail bin Amr yang sempat buat perjanjian dengan Nabi dalam perjanjian Hudaybiyah, tokoh juga. Ketemu dengan Khalid bin Walid di suatu tempat namanya Khandamah. Kemudian sambil membawa sekumpulan orang-orang dari Aubash Quraisy, itu berbagai macam suku dikumpulkan. Kemudian mereka pun menghalangi Khalid untuk masuk ke dalam kota Mekah. Kemudian mereka menghunuskan pedang dan mereka memanahi Khalid dan pasukannya. Maka Khalid mau dilawan ya. Khalid pun melawan mereka ya. Sampai akhirnya ada sekitar 20 orang mereka tewas dibunuh oleh Khalid. Maka mereka pun kalah
Ya, Khalid terus menyerang mereka sampai masuk ke pintu masjid. Tatkala Abu Sufyan melihat Khalid sedang menyerang orang-orang yang sudah kalah tersebut masih dikejar oleh Khalid, maka Abu Sufyan berteriak, "Man aghlaqa babahu wa kaffa yadahu fahu amin." Siapa yang kunci pintunya dan menahan dirinya dia selamat. Maka mereka pun segera masuk ke rumah-rumah orang dan mereka mengunci pintu-pintu mereka. Mereka selamat akhirnya. Tapi 20 orang sempat tewas ya. Adapun Ikrimah, Sufyan mereka kabur. Ya. Ada seorang namanya Himas bin Qais. Dan ini semuanya masuk Islam ya. Sufyan bin Umayyah nanti masuk Islam. Ikrimah bin Abi Jahal akan masuk Islam. Suhail bin Amr juga masuk Islam. Semuanya nanti masuk Islam ya. Ada seorang namanya Himas bin Qais. Dia termasuk dia dari Bani Bakar yang ikut dalam pasukannya Sufyan bin Umayyah, Ikrimah bin Abi Jahal dan juga Suhail bin Amr. Ya. Sebelumnya ketika dia mendengar kaum muslimin sudah mau masuk kota Makkah, maka dia siapkan pedangnya, dia siapkan senjatanya untuk melawan kaum muslimin. Ketika dia sedang menyiapkan sebelum datang Khalid, dia sedang menyiapkan senjatanya, maka istrinya bertanya, "Limadza tu'iddu silahaka?" Kenapa kau siapkan senjatamu? Qala li Muhammadin wa ashabi. Aku gunakan senjataku untuk menyerang Muhammad dan teman-temannya. Ya. Wallahi, kata istrinya, wallahi ma ara yakumu li Muhammadin wa ashabi syai'un. Kata istrinya, menurutku tidak ada yang bisa lawan Muhammad dan teman-temannya. Siapa yang bisa lawan Muhammad dan teman-temannya? Pasukan banyak 10.000, siapa yang bisa lawan? Kata suaminya, Himas bin Qais ini dengan pedenya, wallahi inilah arju an ukhdimaki ba'dahum. Aku berharap aku akan jadikan sebagian mereka jadi budakmu wahai istriku. Yaitu dia pede, tenang mereka akan kalah dan sebagian mereka jadi budak untuk jadi kerja di rumah kita jadi budakmu wahai istriku. Dengan ya omongan dengan pede. Tatkala terjadi peperangan lawannya Khalid, maka dia pun kabur. Dia pun kabur bersama yang kabur ya. Kemudian dia masuk ke rumahnya. Ke rumahnya kunci pintu biar selamat. Karena Abu Sufyan mengatakan, siapa yang masuk rumahnya selamat. Maka dia pun masuk ke rumahnya, dia berkata sama istrinya, "Agliki alayya babi." Kunci pintuku. Istrinya kemudian nyinyir, "Fa aina ma kunta taqul?" Loh, kan kau dulu kemarin bilang mau bunuh Muhammad, mau jadikan kaum muslimin jadi budak. Mana yang kau pernah sesumbar sebelumnya? Mana ucapanmu? Akhirnya kata suaminya, dia kalah, dia kabur. Kemudian dia mengucapkan syair, dia berkata kepada istrinya, "Innaki law syahidti yaumal khandamah idh farra Safwanun wa farra Ikrimah." Seandainya istriku kau menyaksikan bagaimana peperangan tadi di Khandamah ketika Safwan bin Umayyah kabur dan juga Ikrimah kabur, wa farra Ikrimah wa Abu Yazid qa'imun kal mu'tamah, sementara Abu Yazid ya Suhail bin Amr bengong seperti wanita yang kehilangan anak-anaknya. Wastaqbalatum bisuyufil muslimah, sementara kaum muslimin menghadapi mereka dengan menyambut mereka dengan pedang-pedang mereka. Yaqta'na kulla sa'id wa jumjumah, dengan pedang tersebut mereka pun memotong segala tangan dan juga menebas segala kepala. Darban fala yusma'u illa ghamghamah, hantaman mereka sehingga tidak terdengar kecuali hanya suara yang tidak jelas. Lahum nahitun khalfana wa hamhamah lam tantiqi fil laumi adna kalimak. Artinya kalau kau perhatikan kondisi kami ketika itu, kau tidak akan mencelaku meskipun hanya sedikit. Artinya berilah uzur kepada suamimu. Suami ini kabur karena kondisinya sangat luar biasa ya. Ada di antara pasukan Khalid dua yang meninggal, itu pun karena mereka berdua salah jalan, tidak ikut dengan jalannya Khalid. Akhirnya mereka berdua diserang oleh Quraisy dan pasukannya dan akhirnya mereka meninggal dunia ya. Abu Sufyan ya ketika melihat ada yang terbunuh ya, di antaranya 20 orang yang dibunuh oleh Khalid bin Walid, maka Abu Sufyan berkata, "Ya Rasulullah, ubihat khadra'u Quraisy, la Quraisy ba'dal yaum." Kata Abu Sufyan, "Ya Rasulullah, Quraisy telah dibolehkan untuk dibunuh, tidak ada lagi Quraisy setelah hari ini." Ya, tidak lagi Quraisy. Karena Abu Sufyan takut orang Quraisy terbunuh ya. Pasukan Nabi terlalu banyak. Maka Rasulullah SAW berkata, "Man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin." Siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan maka dia selamat. "Wa man alqal silaha." Siapa yang buang pedangnya tidak ikut perang, maka dia selamat.
Wa man aghlaqa babahu fahuwa amin. Siapa yang masuk rumahnya kemudian dia kunci, maka dia aman. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan agar Khalid berhenti dari menyerang. Khalid berhenti dari menyerang. Tatkala Khalid datang kepada Nabi SAW, maka Rasulullah SAW menegurnya. Kenapa? Lima qatalta wa qad nahaituka anil qital. Kenapa kau tetap berperang wahai Khalid sementara aku sudah melarangmu untuk berperang? Maka Khalid menyampaikannya, Rasulullah hum bada'una bil qital. Mereka yang duluan serang kami ya Rasulullah. Wada'u fina silah, mereka arahkan pedang kepada kami. Wa asy'aruna bin nabal, mereka manahin kami. Ya, kami terpaksa. Waqad kafaftu biyadi mastata'tu. Aku sudah berusaha tidak melawan ya Rasulullah. Khalid sudah berusaha, tapi kalau dia biarin bakalan mati. Mereka nyerang, mereka panah ya Khalid. Ya mau gimana lagi? Maka Rasulullah SAW berkata, qada'ullahi khair. Keputusan Allah lebih baik. Ya. Kemudian Rasulullah berkata, kuffu anis sila illa Khuza'ah min Bani Bakar. Tahan semua pedang, jangan menyerang kecuali Khuza'ah. Khuza'ah silakan serang Bani Bakar, karena Bani Bakar yang berkhianat sudah pernah kita ceritakan sebab terjadi Fathu Makkah karena Bani Bakar bertahaluf, yaitu bersekutu dengan Quraisy. Khuza'ah bersekutu dengan kaum muslimin. Sama-sama kafir, Bani Bakar kafir, Khuza'ah juga kafir. Tetapi Khuza'ah bersekutu dengan kaum muslimin, Bani Bakar bersekutu dengan Quraisy, kemudian Bani Bakar berkhianat membunuh sekitar 20 orang dari Khuza'ah atau puluhan orang dari Khuza'ah sehingga akhirnya Khuza'ah lapor kepada Nabi, maka terjadi perang Fathu Makkah. Kata Nabi, semua tidak ada boleh perang kecuali Khuza'ah ingin menyerang Bani Bakar, silakan. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh para sahabatnya untuk berkumpul di Khaif. Khaif yang sekarang dibangun Masjid Khaif, daerah sana Masjid Khaif yang ada di dekat Mina, dekat lempar jamarat. Situ ada masjid besar disebut Masjid Khaif. Al-Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, manziluna insyaallah idza fatahallah, tempat kita bermarkas kalau Allah memenangkan kita, al-Khaif, adalah kita tinggal di Khaif. Kita akan kumpul di Khaif. Haitsu taqasamu 'alal kufar. Kenapa? Karena tempat itulah mereka pernah orang-orang musyrikin mereka pernah rapat dan mereka bersatu padu bersepakat untuk memboikot Bani Hashim. Dan ini terjadi sekitar beberapa tahun sebelum Nabi berhijrah, ya, pemboikotan Bani Hashim, ya, karena ini sudah pernah kita sampaikan, yaitu ketika Nabi orang-orang Quraisy minta agar Nabi diserahkan, tapi Bani Hashim mereka menahan Nabi SAW, mereka membela. Di antara Bani Hashim itu ada yang muslim, ada yang musyrik, di antaranya Abu Talib, ya. Akhirnya orang-orang Quraisy selain Bani Hashim semuanya kompak untuk memboikot Bani Hashim. Tidak diajak jual beli, kalau ada jual barang tidak mau dibeli, kalau mau beli barang tidak dijual, tidak boleh menikah dengan wanita mereka, dan seterusnya. Intinya diboikot selama 3 tahun sampai akhirnya mereka pun dibebaskan. Sebagaimana telah lalu kita bahas masalah ini. Intinya mereka dahulu mengadakan pertemuan di Khaif, ya, di Khaif. Makanya mengatakan kita nanti kalau berhasil menaklukkan kota Mekah, markas kita di Khaif, di mana mereka dahulu membagi-bagikan kekufuran. Hasilnya bagi-bagi roti kekufuran untuk bisa memboikot Bani Hashim. Tujuan Nabi adalah untuk menunjukkan Islam, ya, bahwasanya Islam jaya. Ini tempat dulu mereka melakukan kekufuran, tempat ini sekarang kita kuasai, ya. Dan Nabi SAW tidak singgah di rumahnya yang dulu pernah dia tinggal, di rumahnya bersama Khadijah. Kenapa? Karena Aqil bin Abi Talib ketika itu masih musyrik, dan juga Talib anaknya Abu Talib, ya. Abu Talib kan punya anak, ada Talib, ada Aqil, ada Ja'far, ada Ali, ya. Anak-anaknya Abu Talib ada 4, ada Talib yang paling tua, makanya Abu Talib, ada Aqil, ada Ja'far, ada Ali. Yang masuk Islam pertama adalah Ali, kemudian Ja'far. Aqil masuk Islam belakangan. Talib meninggal dalam kondisi musyrik, ya. Ketika Nabi berhijrah ke Mekah, Aqil masih kafir, dan Aqil bersama Talib mereka mewarisi warisan dari Abu Talib. Di antaranya Abu Talib mengambil rumah dari rumahnya Nabi karena Nabi adalah anaknya Abdullah dan itu adalah syakiknya, saudara kandungnya Abu Talib. Intinya rumah Nabi diambil oleh Abu Talib dan kemudian diwariskan kepada anak-anaknya Abu Talib dan Aqil. Akhirnya Abu Talib dan Aqil menjual rumah tersebut. Ya. Dari Usama bin Zaid, dia berkata ketika Fathu Makkah, ya Rasulullah, aina tanzil fi darika bi Makkah? Ya Rasulullah, kemana kau akan
singgah, menginap, apakah di rumahmu yang dulu di Mekah? Faqala Rasulullah SAW, hal taraka aqilun min manzil? Apakah ada rumah yang masih ditinggalkan oleh Aqil? Semua sudah dijual. Semua dijual. Ya. Sehingga Nabi SAW tidak bisa mampir ke rumahnya. Artinya seandainya rumah tersebut belum dijual oleh Aqil, Nabi akan mampir di rumahnya. Gimana tidak, rumahnya penuh kenangan, nostalgia. Tapi sudah diambil oleh Aqil dan dijual. Yang pertama kali tiba di Khaif adalah Zubair bin Awam. Zubair bin Awam sudah menjalankan tugasnya, maka dia mampir tiba ke Khaif. Kemudian dia tancapkan benderanya. Kemudian dia bikin kubbah atau kemah dari kulit untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW pun masuk. Rasulullah SAW masuk kota Mekah dari Kada fi katibatihi al-Khadra. Ya, dengan pasukan perangnya, di depannya ada Muhajirin kaum Ansar. Ya. Ketika itu adalah di pagi hari di hari Jumat, tanggal 10 Ramadan. Di hari Jumat tanggal 10 Ramadan maka Nabi masuk kota Mekah di waktu duha, kira-kira demikian ya. Kemudian dia pun menunggangi ontanya yang bernama Al-Qaswa. Rasulullah naik ontanya sambil membonceng Usama bin Zaid. Usama bin Zaid, Nabi sangat sayang kepada Usama bin Zaid. Bapaknya Nabi sayangi, Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi dulu. Kemudian anaknya Usama bin Zaid juga sangat disayangi oleh Nabi SAW. Maka Nabi ketika naik Al-Qaswa, ya, ontanya, dia membonceng Usama bin Zaid. Ya. Kemudian ala ra'sihil mighfar, Rasulullah SAW pakai mighfar, yaitu helm yang terbuat dari besi, ya. Wadi'an ra'sahu syarif ala rahilatihi tawadhu'an lillahi rabbil alamin. Kemudian Rasulullah SAW pun menundukkan kepalanya, ya, tunduk kepada Rabbul Alamin, ya, karena Allah telah memberikan dia kemuliaan menaklukkan kota Mekah. Sampai-sampai hatta inna lihiyatahu la takadu tamusu wasata rahlihi. Sampai-sampai Rasulullah menundukkan kepalanya, sampai-sampai jenggotnya hampir mengenai tengah pelananya, ya. Saking Rasulullah tundukkan masuk, bukan masuk kota Mekah dengan gagahnya, dengan gitu, enggak ya, seperti sebagian kita ya. Gitu, kalau menang sedikit kemudian gini-gini, enggak. Dia tunduk, Rasulullah tunduk dengan pakai helm, kemudian tunduk ke bawah, ya. Tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai begitu tawadhu sampai jenggot Nabi hampir mengenai pelananya, ya. Wa huwa yaqra'u suratul Fath yurajji'u biha sautahu. Rasulullah sambil membacakan surat Al-Fath, inna fatahna laka fathan mubina. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kemenangan yang sesungguhnya. Seharusnya Nabi sombong ketika itu kalau mau sombong, ya. Bagaimana tidak 8 tahun yang lalu beliau diusir bersama kaum Muhajirin, kaum Ansar, kaum Muhajirin diusir Nabi. Nabi harus pergi, harus sembunyi ke Gua Thawr, ya, Jabal Thawr, ya, sembunyi 3 hari bersama Abu Bakar. Harus meninggalkan rumahnya. Ya, dikejar-kejar oleh kaum musyrikin, dijadikan sayembara. Siapa yang bisa menemukan Muhammad hidup atau mati dapat 100 ekor onta. Sebelumnya kaum Muhajirin, para sahabat harus pergi dari kota Mekah. Nabi terusir 8 tahun yang lalu. Kemudian Nabi sampai di Madinah, mereka datang ingin membunuh Nabi dalam perang Badar, perang Khandaq, perang Uhud, perang Khandaq. Mereka ingin bunuh Nabi Muhammad SAW. Sekarang 8 tahun kemudian, Muhammad yang dulu diusir, balik menuju kota tersebut. Bukan balik biasa-biasa, balik bawa pasukan 10.000, siap membumi hanguskan kota tersebut. Ya. Saatnya kalau mau sombong-sombongan, saatnya Rasulullah SAW sombong. Ya. Mana dulu yang ngusir-ngusir saya? Sini. Mungkin kalau kita begitu. Ya. Mana dulu yang mana? Sini. Tapi Rasulullah SAW tidak ada angkat-angkat tangan, tidak ada gini, enggak. Rasulullah tundukkan kepala sallallahu alaihi wasallam, tawadhu, mengakui semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika mulai panas, ya, Rasulullah SAW pun mendatangi rumahnya Ummu Hani. Ummu Hani binti Abi Thalib. Ali punya saudari namanya Ummu Hani, anaknya Abu Thalib. Kemudian Rasulullah SAW pun mandi di situ. Kemudian Rasulullah SAW sholat 8 rakaat di rumahnya Ummu Hani. Dan itu di waktu duha. Ketika matahari mulai agak panas, mungkin jam 10-an mungkin, ya. Kata Ummu Hani, lam arahu salatan akhafa minha. Ghairu annahu yutimur ruku'a was sujud. Aku tidak pernah melihat Rasulullah salat secepat salat itu, 8 rakaat tersebut, tapi tetap saja rukuknya dan sujudnya sempurna. Nah, para ulama khilaf tentang 8 rakaat ini. Apa maksudnya? Apa ini salat duha? Karena kita salat duha boleh 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat boleh. Bahkan dalam sebagian riwayat 12 rakaat boleh. Apakah Nabi pernah salat duha
ini maksudnya salat duha 8 rakaat, maka khilaf. Sebenarnya mengatakan ini adalah bukan salat duha tapi salatul fath, yaitu salat kemenangan. Salat kemenangan ya. Oleh karenanya dipraktikkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ketika dia menaklukkan kota Al-Madain di Persia, maka dia pun salat 8 rakaat dan setiap 2 rakaat beliau salam ya. Jadi Nabi SAW hanya mampir sebentar, kemudian mandi, kemudian salat 8 rakaat, bersyukur karena menaklukkan kota Mekah ya. Ada yang mengatakan salat duha, intinya Rasulullah salat di waktu duha 8 rakaat. Kemudian Rasulullah SAW balik ke Khaif ya. Kemudian ada dua orang dari saudaranya Ummu Hani dikejar-kejar oleh Ali bin Abi Thalib. Dua orang ini masih musyrik. Dua orang tersebut namanya Al-Harits bin Hisham al-Mughirah dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Al-Harits bin Hisham al-Mughirah dan Abdullah bin Abi Rabi'ah, mereka berdua minta perlindungan dari Ummu Hani. Ya, karena ketika itu mereka berdua masih kafir. Sementara Ali bin Abi Thalib mengajar mereka berdua untuk membunuh mereka berdua. Ya. Ummu Hani berkata, aku pergi kepada Rasulullah SAW ketika penaklukan kota Mekah. Aku dapati Nabi sedang mandi dan Fatimah sedang menutupi Nabi dengan bajunya. Ya. Nabi mandi di balik kain. Ya. Aku pun mengucapkan salam. Maka Rasulullah SAW berkata, man hadhihi? Ini siapa? Kata Ummu Hani bintu Abi Thalib. Aku Ummu Hani. Maka Rasulullah SAW berkata, marhaban ya Ummu Hani. Selamat datang wahai Ummu Hani. Sepupunya Nabi. Ya, Ummu Hani. Tatkala Rasulullah SAW selesai dari mandinya, kemudian kata Ummu Hani, aku berkata, ya Rasulullah, za'ama ibnu ummi, putra ibuku ini, maksudnya Ali bin Abi Thalib, mereka saudara kandung. Putra ibuku ini menyangka, yaitu Ali bin Abi Thalib, dia akan membunuh orang yang sudah aku beri perlindungan, Fulan bin Hubairah. Maka Rasulullah SAW berkata, qad ajarna man ajarti ya Ummu Hani. Rasulullah mengatakan, kami melindungi apa yang kau lindungi. Artinya Ali jangan kau bunuh dia karena dia sudah mendapat perlindungan dari Ummu Hani. Kemudian Rasulullah SAW pun setelah menaklukkan kota Mekah, Rasulullah SAW pun tawaf di Ka'bah. Rasulullah masuk ke dalam Masjidil Haram. Sementara kaum Muhajirin, kaum Ansar di depan Nabi, mengelilingi Nabi di depan, di belakang, kanan, di kiri, semuanya bertahlil, la ilaha illallah, semuanya bertakbir, Allahu Akbar, ada yang bertakbir muji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW pun tawaf, Rasulullah SAW menuju ke Hajar Aswad. Ya, Rasulullah SAW kemudian naik onta, Rasulullah SAW naik ontanya Al-Qaswa sambil tawaf. Kemudian Rasulullah SAW pun mengambil tongkatnya Al-Mihjan, Mihjan itu tongkat yang ada bengkoknya. Rasulullah sentuhkan tongkatnya ke Hajar Aswad, ya, karena Rasulullah sedang di atas kendaraan. Kemudian Rasulullah SAW tawaf 7 kali putaran di atas ontanya. Ya. Sementara di sekitar Ka'bah ada 360 patung. Di sekitar Ka'bah ada 360 patung. Ya. Patung-patung yang disembah oleh orang musyrikin. Maka Nabi SAW pun dan patung tersebut diborgol atau diikat dengan besi ya, biar terjaga ya. Maka Rasulullah SAW pun mendatangi patung tersebut satu persatu. Maka Rasulullah SAW tolak dengan mihjannya, dengan tongkatnya, maka jatuh. Rasulullah SAW tolak lagi dengan tongkatnya, maka tersungkur patung-patung tersebut sambil Rasulullah SAW membaca firman Allah, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah telah datang kebenaran dan telah sirna kebatilan, sungguhnya kebatilan akan sirna. Qul ja'al haqqu wa ma yu'diul batil wa ma yu'id. Telah datang kebenaran dan kebatilan sirna sama sekali tidak terlihat ya. Maka Rasulullah jatuhkan patung-patung tersebut ya, agar tidak ada lagi di Ka'bah kecuali yang disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW panggil Utsman bin Talha. Utsman bin Talha dialah pemegang kunci Ka'bah, penjaga Ka'bah. Maka Rasulullah SAW berkata, "Itini bil miftah." Mana pintu Ka'bah? Aku mau masuk. Ternyata pintunya lagi sama ibunya. Maka Utsman bin Talha pun datang kepada ibunya. Ibunya tidak mau kasih awalnya ya. Tetapi kemudian akhirnya ibunya pun kasih kunci tersebut. Maka dia pun datang kepada Rasulullah SAW. Dia serahkan kunci tersebut kepada Nabi SAW. Maka Nabi pun membuka pintu Ka'bah. Ka'bah kunci di pintu. Kemudian Rasulullah menyuruh Umar untuk masuk. Untuk menghilangkan semua gambar-gambar dalam Ka'bah. Rupanya dalam Ka'bah ada gambar-gambar macam-macam. Ya.
Rasulullah tidak masuk kecuali seluruh gambar sudah dihilangkan. Ya, kecuali bekas-bekasnya ada. Tapi Umar sudah berusaha gambar ini dihapus semua. Ada gambar-gambar dalam Ka'bah. Kemudian Rasulullah SAW ketika masuk masih ada semacam patung hamamah min aidan, yaitu ada semacam patung merpati dari kayu. Ya. Maka Rasulullah pun rusakkan. Rasulullah kemudian buang. Rasulullah SAW melihat ada bekas-bekas gambar. Ada di situ ada gambar Ibrahim dan Ismail alaihi salam fi aidihimil azlam. Ismail dan Ibrahim sedang mengundi nasib dengan azlam. Ya. Kemudian juga Rasulullah dapati dalam Ka'bah ada gambar Maryam alaihi salam, ibunya Isa. Maka Rasulullah SAW berkata, qatalahumullah wallahi mastaqsama bil azlami qad. Ya, semoga Allah memerangi mereka, yaitu orang-orang yang menggambar-gambar ini. Sungguhnya kedua orang ini, Ibrahim dan Ismail, tidak pernah mengundi nasib dengan azlam tersebut. Jadi mereka buat gambar seakan-akan Ibrahim dan Ismail melakukan kesyirikan, mengundi nasib. Ya, azlam itu maksudnya 3, kalau lempar keluar iya atau tidak atau abstain. Kalau abstain ulangi lagi, itu namanya azlam. Rasulullah kemudian menghapuskan sisa-sisa gambar yang masih ada. Umar sudah hapus, cuma masih ada sisa-sisanya. Ya, Rasulullah minta didatangkan air. Rasulullah SAW kemudian membersihkan dengan air gambar-gambar tersebut. Rasulullah SAW berkata, qatalallahu qauman yusawwiruna ma la yakhluqun. Allah memerangi orang-orang yang membuat patung-patung atau gambar-gambar dari sesuatu yang tidak bisa menciptakan. Artinya Ibrahim tidak bisa mencipta, kemudian yang lainnya ya. Atau mereka menggambar apa yang tidak bisa mereka ciptakan. Mereka menggambar apa yang tidak bisa mereka ciptakan. Karena orang yang buat gambar akan diperintahkan oleh Allah, ahyu ma khalaqtum, hidupkan yang pernah kalian gambar di dunia, hidupkan yang pernah kalian buat patung di dunia. Di akhirat disuruh setiap patung yang mereka buat disuruh kasih ruh. Falaisa binafikh, dan orang tersebut yang buat gambar tidak akan bisa meniupkan ruh kepada gambar yang mereka buat di dunia. Dan ini menunjukkan bahwasanya membuat gambar adalah dosa besar, ya, dan azabnya pedih. Kemudian Rasulullah SAW setelah itu mengunci Ka'bah, ya. Rasulullah masuk, Rasulullah kunci Ka'bah dari dalam, ya. Tidak ada dalam Ka'bah bersama Nabi kecuali Usama bin Zaid, Bilal bin Rabah, Utsman bin Talha. Ada yang, 3 orang ini yang bersama Nabi. Jadi Usama bin Zaid, kemudian Bilal bin Rabah, dan Utsman bin Talha. Kemudian Rasulullah SAW berdiam dalam Ka'bah lama, ya. Kemudian Rasulullah SAW sempat sholat di situ, ya. Sholat di antara tiang-tiang ada di sana, ya, di dalam Ka'bah, ya. Kalau tidak salah tiangnya ada 6, ya. Ya, ketika itu Ka'bah ada di dalamnya ada 6 tiang. Kemudian Rasulullah SAW sholat di antara 2 tiang, sholat 2 rakaat. Kemudian Rasulullah SAW keluar. Ketika Rasulullah keluar dari Ka'bah, orang-orang pada berbondong-bondong menuju ke Ka'bah. Ya. Kemudian Ibnu Umar pertama masuk dan dia mendapati Bilal, ya. Dan dia dapati Bilal berdiri di belakang pintu Ka'bah. Maka Ibnu Umar bertanya, "Aina sholat Rasulullah SAW?" Rasulullah tadi sholat ke arah mana? Kan Ka'bah bingung sih. Mau kemana? Ke arah sini juga boleh, ke sini boleh, ke sini boleh, ke sini boleh. Semuanya menghadap Ka'bah. Maka Ibnu Umar bertanya, "Nabi tadi sholat ke arah mana?" Kalau di luar Ka'bah ya ke arah Ka'bah. Tapi kalau dalam Ka'bah mau kemana? Arah mana? Ke utara kah, ke selatan kah, ke timur? Karena semuanya dalam Ka'bah. Maka Bilal menunjukkan ke arah situ, di arah yang di mana Rasulullah SAW sholat, ya. Setelah itu Rasulullah SAW keluar dari Ka'bah, Rasulullah SAW kumpulkan penduduk Mekah. Rasulullah SAW berkhutbah di situ. Ya, situ ada orang Islam, ada orang musyrikin yang masih musyrik, orang Quraisy. Kemudian Rasulullah SAW, orang-orang berkumpul, orang-orang yang mengetahui apa yang diucapkan, apa yang mau dilakukan oleh Muhammad. Mekah sudah dia kuasai, mau diapain? Apakah mereka mau dibunuh, apakah mau diapain? Mereka bingung. Maka Rasulullah SAW pun memegang pintu Ka'bah, dan Rasulullah berada di bawah pintu Ka'bah, karena pintu Ka'bah agak tinggi, yaitu di sekitar situ. Rasulullah mungkin pegang kayu Ka'bah sambil dia berdiri di bawah pintu. Rasulullah berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada sekutu baginya. Tidak ada sekutu baginya. Sadaqa wa'dah. Allah telah memenuhi janjinya. Wa nasara abdah, dan dia telah menolong hambanya. Wa hazamal ahzaba wahda, dan dia telah
mengalahkan seluruh hizb-hizb, seluruh pasukan sendirian. Ala inna kulla ma'tharatin kanat fil jahiliyah tudhkar wa tud'a min damin aw malin tahta qadami. Semua perkara-perkara yang pernah terjadi di zaman jahiliyah yang bekas-bekas perkara yang baik berkaitan dengan darah atau harta, semuanya di bawah kakiku, tidak berlaku lagi. Illa makana min siqayatil haji wa sadanatil bait, kecuali yang di perkara jahiliyah yang masih berlaku adalah pengurusan jemaah haji, beri makan kepada jemaah haji, dan masalah pengurusan Ka'bah, maka berlanjut. Ya. Ala inna qatilal khata'i shibhal amdi makana bis sauti wal asa fa fihi diyatu mughalladatan mi'atun minal ibil minha arba'una khalifatan fi butuniha auladuha. Ketahuilah barang siapa yang membunuh, Rasulullah menyebutkan sebagian hukum fikih. Ketahuilah barang siapa yang terbunuh tanpa sengaja, ya, artinya shibhul amdi itu setengah sengaja. Karena membunuh itu ada tanpa sengaja khata'an, ada al-amd, ada shibhul amd. Kalau khata'an itu tidak sama sekali, tidak ada sengaja, tidak ada niat, ya. Tahu-tahu membunuh, misalnya jalan naik mobil tahu-tahu ketabrak, nabrak orang, dia enggak sengaja. Ada yang namanya sengaja, sengaja benar-benar ambil pisau, ambil pedang, tikam dengan alat yang kemungkinan besar membunuh, yang tajam atau yang tipis yang bisa membunuh. Yang syibhul amdi itu sengaja memukul tapi tidak berniat membunuh dengan alat yang biasanya tidak membunuh. Contohnya dengan saut, dengan cambuk atau dengan tongkat, biasanya tidak langsung membunuh. Tapi ketika mati, model pembunuhan namanya syibhul amdi. Setengah sengaja. Mirip dengan sengaja tapi bukan sengaja. Karena sisi dari sengaja, dia sengaja memukulkan, tapi dia tidak maksud membunuh karena dia menggunakan alat yang biasanya tidak membunuh seperti cambuk dan kayu, ya. Ternyata mati. Nah, kalau ada orang terbunuh dengan model seperti ini, maka orang pembunuhnya tidak dibunuh tapi dia harus bayar diyah yang mughalladhah, diyah yang berat. Isinya adalah mi'atun minal ibil, 100 ekor onta, minha arba'una khalifatan, di antara 100 ekor onta itu ada 40 ekor onta yang mengandung dan dalam perutnya ada anak-anaknya. Ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi, ya ayuhan nas, wahai manusia sekalian. Rasulullah ingin menghilangkan rasisme. Inna Allah qad adhaba ankum ubayyatal jahiliyah. Sungguhnya Allah telah menghilangkan dari kalian kesombongan di zaman jahiliyah. Wa ta'adzumaha bi abaiha, dan orang jahil yang bangga dengan nenek moyang mereka. An-nasu rajulan, kata Nabi, orang cuma dua model. Barrun taqiyyun karimun 'ala Allah azza wa jalla, orang yang bertakwa, orang yang baik, maka dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, fajirun syaqiyyun hayyinun 'ala Allah azza wa jalla. Yang kedua, fajir, tukang maksiat, celaka dan hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, cuma dua model. Enggak ada bangga-bangga dengan moyang, enggak ada. Rasisme buang semua. Wan nasu kulluhum banu Adam. Kata Nabi di depan orang-orang Quraisy, ya, orang Quraisy yang bangga dengan nasabnya, dengan Rasulullah bilang an-nasu kulluhum banu Adam. Manusia seluruhnya adalah putra-putra Adam. Wa khuliqa Adam min turab, dan Adam diciptakan dari tanah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia sekalian, kami ciptakan kalian dari laki-laki dan wanita, dan kami jadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling mengenal, bukan saling mengejek. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir, Allah Maha berilmu dan Allah Maha mengetahui. Kemudian kata Nabi, la yantahiyanna aqwamun fakhrahum birijalin aw la yakununna ahwana indallahi min iddatihi minal ji'lan allati tadfa'u bi anfiha annatan. Sungguh hendaknya sekelompok orang berhenti dari membangga-banggakan dengan sebagian orang, bangga dengan ininya, bangga dengan kakaknya, bangga dengan nenek moyangnya. Kalau dia terus berbangga-bangga dengan orang-orang mereka, atau mereka akan menjadi lebih hina di sisi Allah daripada hewan al-ji'lan. Itu hewan ji'lan, hewan yang menjijik, ya. Ya, kalau dia terlalu sombong-sombong, hina. Jadi orang yang sombong itu hina. Hina, bahkan lebih hina daripada hewan yang menjijikkan. Kemudian Rasulullah berkata lagi, ya ayuhan nas, innahu ma kana min hilfil fil jahiliyah fa inal Islam lam yazidhu illa shiddatan wala hilfa fil Islam. Wahai manusia sekalian, kalau ada di zaman jahiliyah kalian pernah bersekutu, bekerja sama untuk menolong orang yang terzalimi, maka Islam semakin menguatkan. Islam makin menguatkan seperti itu. Adapun kalau ada persekutuan untuk saling perang-perang, bunuh-bunuhan, maka tidak ada persekutuan tersebut dalam Islam. Yang ada kalau bersekutu, bekerja sama untuk menolong orang zalim, yang pernah kalian lakukan di zaman jahiliyah,
Ya, karena terkadang mereka melakukan persekutuan seperti Hilful Fudul. Hilful Fudul dulu orang-orang Quraisy melakukan persekutuan untuk menolong orang yang dizalimi. Maka Islam semakin menguatkan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man aslama min ahlil kitabain falahu ajruhu marratain." Siapa di antara ahlul kitab yang masuk Islam, dia mendapatkan 2 pahala. Walahu mithlul ladzi lana wa alaihi mithlul ladzi alaina. Dia dapat pahala-pahala ketika masih ahlul kitab dan ketika masuk Islam. Dan bagi dia apa yang bagi kita dan kewajiban baginya atas apa yang wajib bagi kita. Faman aslama minal musyrikin falahu ajruhu. Barang siapa yang dari kaum musyrikin masuk Islam, maka dia dapat pahala. Walahu mithlul ladzi lana wa alaihi mithlul ladzi alaina. Kalau sudah masuk Islam, apa yang boleh bagi mereka, boleh bagi kami, boleh bagi mereka, apa yang wajib bagi kami, wajib juga bagi mereka. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada orang Quraisy yang masih musyrikin, "Ya ma'syara Quraisy, wahai orang Quraisy." Subhanallah, ini yang dulu ngusir Nabi 8 tahun yang lalu dengan bangga-bangganya, sombongnya ingin membunuh Nabi. Nabi berkata, "Ya ma'syara Quraisy, wahai orang Quraisy kalian, ma tarawna anni fa'ilun bikum?" Menurut kalian apa yang akan aku lakukan kepada kalian? 8 tahun lalu kalian mengusirku. Sekarang kira-kira apa yang aku lakukan? Maka mereka berkata, "Khairan akhun karim wa ibnu akhin karim." Kata mereka, menurut kami kau akan melakukan kebaikan wahai Muhammad. Engkau akhun karim, engkau saudara kami yang baik, sama-sama Quraisy baik. Wa ibnu akhin karim, dan kau bapakmu juga mulia. Kita semua Quraisy. Maka Rasulullah SAW berkata, "Aqulu lakum kama qala Yusuf li ikhwatihi." Aku tidak berkata kepada kalian kecuali seperti perkataan Yusuf kepada saudara-saudaranya. Itu ketika Yusuf mampu untuk mengeksekusi mereka, menghukum mereka, Yusuf alaihissalam justru maafkan mereka. Kata Yusuf kepada saudara-saudaranya, Yusuf alaihissalam, "La tathriba alaikumul yaum." Tidak ada celaan bagi kalian sejak hari ini. Kemudian Nabi berkata kepada orang Quraisy, "Idhabu fa antumut tulaqa." Pergilah kalian bebas. Mereka musyrik. Kata Nabi, bebas. Silakan pergi, mau kemana terserah. Kalian bebas. Nabi tidak membunuh mereka, Nabi bebaskan mereka padahal mereka musyrik. Mereka belum masuk Islam. Ya. Rasulullah maafkan mereka seluruhnya. Akhirnya justru mereka masuk Islam. Ini menunjukkan bagaimana lapang dadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat penting bagi kita, ikhwan. Kita ini kalau hidup selalu marah, emosi, kita sengsara sendiri. Tapi kalau kita lapang dada, mudah maafkan. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana apa yang menimpa dirinya, terusir dari Mekah, diusir dari rumahnya saja, rumahnya dijual. Kemudian dia harus pergi ke Madinah, kemudian terjadi peperangan yang akhirnya mengakibatkan pamannya Hamzah meninggal dan banyak sahabat-sahabatnya meninggal, mau pergi ke Mekah dihadangi terus. Ketika beliau sudah mampu untuk membalas itu semua, justru beliau memaafkan mereka. Jadi ini betapa besar lapang dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW duduk di Masjidil Haram, di masjid. Kemudian sementara kunci Ka'bah, pintu Ka'bah masih di tangannya. Maka Ali bin Abi Thalib berkata, "Ya Rasulullah, ijma' lana al-hijabah ma'as-siqayah." Ya Rasulullah, jadikanlah kita Bani Hashim yang ngurus Ka'bah dan sekaligus yang ngurus jamaah haji. Ambil dari Bani Abdiddar, ya. Kata Nabi, "Aina Utsman bin Talha?" Mana Utsman bin Talha? Maka dipanggil Utsman bin Talha. Kata Nabi, "Haka miftahaka ya Utsman." Ini kuncimu, ambillah. Al-yaumu yaumu birrin wa wafa. Ini adalah hari di mana kebaikan dan hari penunaian. Kemudian dalam riwayat yang lain Rasulullah berkata kepada Utsman, "Khudhuha ya Bani Abi Talha talidatan khalidatan la yanzi'uha minkum illa zalim." Ambil kunci ini wahai Bani Abi Talha. Kalian akan menjadi pemegang kunci Ka'bah abadi selama-lamanya. Kalau ada yang ambil dari kalian kunci ini berarti dia zalim. Dan konon sampai sekarang di Kerajaan Arab Saudi yang memegang kunci Ka'bah juga dari keturunan mereka, dari Bani Abi Talha, ya. Kunci tersebut kata Nabi talidatan khalidah, selama-lamanya kalian yang pegang. Kalau ada yang ambil berarti zalim. Ya. Ini adalah pemuliaan Nabi kepada mereka. Jadi ideali agar Bani Hashim juga yang ngurus, ditolak oleh Nabi. Nabi mengatakan biarkan mereka yang ngurus, ya. Taib Al-Baihaqi meriwayatkan dalam Dalailun Nubuwah, ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, "Ra'a Abu Sufyan Rasulullah SAW yamshi wan nasu yata'una akhibahu faqala bainahu wa baina nafsihi law awadtu hadzal rajul qital." Ya. Ketika tiba-tiba Abu Sufyan lihat Nabi sedang berjalan di Mekah, di dalam masuk penaklukan Mekah, tiba-tiba terbetik dalam hatinya, coba kalau saya serang dia, mungkin dia lagi lengah, ini mungkin saya bisa bunuh dia, ya. Ya.
dalam riwayat, coba kalau saya kumpulin orang untuk menyerang Muhammad saat ini ya. Dia ngomong dalam dirinya, tiba-tiba Rasulullah SAW datang. Rasulullah komentar, Rasulullah menepuk pundaknya. Nabi berkata, "Idzan yukhzikallah." Dalam hatinya, dia dalam hati, coba kalau saya kumpulin orang nyerang Muhammad lagi sekali lagi. Dalam hati tidak ngomong, tapi Allah membuat Nabi mengetahui isi hatinya dan Nabi kemudian menampali, "Idzan yukhzikallah." Kalau kau begitu maka kau akan dihinakan oleh Allah. Abu Sufyan langsung berkata, "Atubu ilallah." Aku tobat kepada Allah, astagfirullah. Aku tidak ngomong kok Muhammad tahu ya. Kemudian kata Abu Sufyan, "Ma aiqantu annahu nabi hatta sa'a." Saya belum yakin dia nabi kecuali saat itu. Ya benar-benar saya ngomong dalam hati kok tiba-tiba dia tahu, bahkan dia komentari, Nabi menimpali, kalau kau mau ngumpulin orang nyerang aku lagi kau akan terhina. Tibalah waktu salat zuhur. Maka Rasulullah SAW pun menyuruh Bilal untuk naik di atas Ka'bah. Kemudian Bilal pun mengumandangkan azan di atas Ka'bah ya. Subhanallah ya. Sementara orang-orang Quraisy mereka duduk di situ ya. Dulu Bilal disiksa, digeret oleh anak-anak di jalan-jalan di Mekah. Sekarang Bilal mulia naik di atas Ka'bah kemudian mengumandangkan azan. Ya. Tapi pada hari tersebut Rasulullah SAW salat dengan sekali wudu saja. Rasulullah SAW salat dengan sekali wudu. Al-Imam Muslim meriwayatkan ya bahwasanya dari Buraidah bin Husayb, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddu inda kulli salat. Rasulullah SAW selalu berwudu setiap kali salat. Falamma kana yaumul fathi, tatkala penaklukan kota Makkah, tawaddaa wa masa ala khuffaihi. Dia berwudu kemudian Rasulullah mengusap kedua khufnya wa shalla salawati bi wudu'in wahid. Kemudian Rasulullah salat cuma sekali wudu. Rasulullah tidak ulang lagi wudu lagi. Sekali wudu saja. Maka Umar berkata, "Ya Rasulullah, innaka fa'alta syai'an lam takun taf'aluhu." Ya Rasulullah, berarti menunjukkan Umar mengikuti kegiatan Nabi. Ya, mungkin Nabi wudu Umar enggak lihat, tapi Umar yakin Nabi tidak mengulangi wudunya. Maka Umar berkata, "Ya Rasulullah, innaka fa'alta syai'an lam takun taf'aluhu." Ya Rasulullah, engkau melakukan satu perkara yang engkau tidak melakukan sebelumnya. Kata Rasulullah SAW, "Inni amdan fa'altu ya Umar." Aku sengaja melakukannya. Imam Nawawi berkata, Nabi untuk menjelaskan bahwasanya boleh sekali wudu untuk dilakukan salat berulang-ulang. Meskipun Nabi pada biasanya setiap kali salat Nabi wudu baru. Setiap kali, dan antara sunnah memperoleh wudu. Setiap salat wudu sendiri, setiap salat wudu sendiri. Tapi Rasulullah yang menjelaskan boleh juga sekali wudu untuk beberapa salat, yang penting tidak batal ya. Tapi demikian saja kajian kita, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.